Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara bagaimana memperbaiki radiator yang bocor pada kendaraan. Yang saya alami kebocoran terjadi di sekitar sini. Ini ada remesan mungkin akibat dari korosi atau lain sebagainya di getaran, misalkan baterainya jadi istilahnya mengelupas atau kena panas lama-lama kan istilahnya akan rusak. Langkah pertama yang harus kita sediakan adalah alatnya. Yang pertama yaitu alat pacu api, pemicu api ini menggunakan tabung gas portable, terus korek api, sikat gigi bekas, cairan pertamax bersih, terus dua buah timah yang telah saya larutkan ke cairan pertamax tersebut supaya karatnya atau kotoran lain sebagainya seperti debu-debu itu hilang, minyak dan sebagainya akan larut dengan bersihkan seperti ini. Setelah itu, ini lupa, ini untuk menahan nanti pada saat timah ditekan di bagian yang akan dipatri tersebut. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu istilahnya timah tersebut, timah ini kita jadikan satu dulu. Jadikan satu timahnya, kita bersihkan menggunakan timah tersebut, bersihkan menggunakan lap. Ini sudah bersih, kita satukan, nanti dipanaskan biar bersatu. Nah, terus kita putar gasnya supaya untuk dinyalakan. Nah, kelihatan apinya udah keluar. Setelah itu timah yang tadi kita satukan. Oke, kita lakukan campur jadi satu. Kita masukkan lagi di tabung gasnya. Setelah itu kita gunakan lap yang sudah dibasahi untuk menutup bagian yang tidak dipatri, takutnya nanti bagian yang lainnya terkena semburan api. Nah, kita setelah rata seperti ini, nah sudah tertutup bidang lainnya yang terbuat dari plastik ataupun karet. Terus kita lepaskan tutup radiatornya. Tak lupa selang yang menghubungkan ke water pump kita cabut biar tidak meleleh pada saat radiatornya dipanaskan menggunakan api tersebut. Setelah itu kita bersihkan bidang yang akan dipatri menggunakan cairan tadi. Nah, untuk menghilangkan debu ataupun kotoran, minyak dan lain sebagainya, sebab kendaraan di jalan banyak debu-debu ataupun lainnya yang dapat menempel sehingga susah untuk menempelkan timahnya nanti untuk pematrian. Setelah kira-kira bersih, kita lakukan pembersihan berikutnya dengan menggunakan lap kering. Nah, setelah itu kita bersihkan bidang-bidang yang akan kita pakai tersebut. Setelah itu kita yang timah yang
timah yang tadi yang telah dilarutkan ini kita tusuk oleh jarak lumayan cukup menempel di tembok. Nah ini seperti ini. Nah seperti ini sudah ini, nanti kita dilakukan penguasan di sini. Nah ini udah kelihatan. Di sini sebentar. Susah ngambil gambarnya ini, aduh. Nah sini aja. Setelah itu kita nyalakan si tabung pemicunya. Ada apinya menunggu, lalu si timah yang tadi di sebelah sini. Ke sini kita tempel di bidang yang akan dilatih. Di sebelah sini nah, kita tempel sehingga larut, sehingga melekat. Nah ini sudah kelihatan si bidang-bidangnya menempel di, sehingga sudah kelihatan tuh punya nempel. Kita matikan setelah selesai pemakaiannya ini selesai, kita matikan gasnya karena udah menempel di bidang tersebut. Karena yang bocornya kecil sebesar jarum, maka kita istilahnya mematrinya pun tidak begitu banyak, tapi sedikit. Yang penting bidang ini yang bocor sudah tertutupi oleh timah tersebut. Nah ini sudah tertutupi oleh timah tersebut, udah cukup rata. Nah setelah itu kita masukkan dulu airnya untuk dicoba akan terjadi kebocoran lagi atau tidak pada bidang tersebut. Nah, kita ambil dulu alat yang tadi ditempel, kita ambil, terus kita masukkan dulu air mineral ke radiator. Setelah cukup penuh, kita lap. Ada air yang tumpah di bagian samping, biar kelihatan nanti apakah ada tumpahan-tumpahan atau bocoran atau rembesan dari bidang yang tadi dilakukan pematrian. Kita tutup kembali radiatornya dan selangnya disambungkan oleh ke sini. Di sini
kita akan nyalakan mesin mobil, misalkan beberapa 5-10 menit. Kita lihat apakah masih ada rembesan atau air yang keluar dari bidang yang tadi saya patri di sebelah sini. Nah, di sebelah sini. Ini yang tadi saya patri. Kita lihat kalau misalkan ada rembesan lagi dari sebelah sini, ini nanti si air yang ada di pompa cadangan, ini batas pool, ini batas poolnya. Nah, ini batas pool. Nah, ini kalau misalkan sini sekarang air posisi di sini. Nah, ini nanti misalkan kalau masih bocor, berarti si air di cadangan tersebut akan terhisap dan ini jadi kosong masuk ke sini. Kita coba nyalakan mesinnya dan kita tunggu beberapa saat apakah si barusan bidang yang di padat tersebut masih bocor atau tidak. Kita lap lagi membuktikan bahwa benar-benar nanti setelah dinyalakan saat air bersirkulasi si radiatornya masih dapat berfungsi dengan baik atau tidak setelah dipatri tersebut. Saya tidak membuka radiatornya waktu pematrian karena bidang yang dipatri yaitu di bagian yang mudah untuk dipatri. Kita tunggu beberapa saat 5-10 menit apakah masih ada rembesan di bidang yang barusan saya patri di sebelah sini. Karena pada saat mesin kendaraan hidup, air bersirkulasi dari radiator masuk ke mesin, kembali lagi ke radiator. Seperti itu. Kita tunggu beberapa saat. Ini kelihatan airnya di cadangan di sebelah sini. Kalau misalkan ini jadi berkurang, berarti harus terhisap oleh radiator. Radiator tersebut masih dalam keadaan bocor. Bila mana air di cadangan masih tetap di awal, berarti istilahnya apa yang barusan di patri itu tidak ada kebocoran lagi. Ini udah cukup kuat, udah cukup kuat. Saya dipegang juga, ini kuat, tidak lepas patriannya. Berarti benar-benar menyatu antara si timah dengan si radiator yang terbuat dari tembaga.
kendaraannya. Kalau terjadi kebetulan maka akan keluar air, hembusan air dari bidang yang dipaduk ini. Ya, alhamdulillah sudah cukup bagus hasilnya, tidak ada masalah. Sekian tips dari saya dalam cara mengatasi radiator yang bocor dengan modal tidak lebih dari Rp5.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.